Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pertemuan pagi hari ini pertemuan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur, selawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram kita, dan kita akan membahas satu bab yang berkaitan tentang bab pembagian sedekah. Kalau dilihat di judul bukunya, Babu Qasamis Shadaqah, bab berkaitan Babu Qismatis Shadaqat, bab berkaitan pembagian sedekah. Artinya sedekah itu kepada siapa saja diberikan, sehingga jangan sampai sedekah yang kita berikan itu salah sasaran, atau sedekah yang kita berikan itu tidak tepat. Makanya sedekah yang kita berikan itu ada aturannya, siapa yang berhak, sehingga sedekah itu bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan memang bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, berkaitan sedekah ini, sedekah menjadi satu amal ibadah. Memang penggunaan istilah sedekah itu bisa sedekah maknanya wajib, dan bisa juga sedekah maknanya sunnah. Sedekah makna wajib adalah zakat. Jadi kalau sedekah wajib itu berarti zakat. Sementara kalau sedekah sunnah berarti bukan sedekah yang berkaitan dengan zakat. Maka oleh karena itu penggunaan kata sedekah atau penggunaan kalimat sedekah itu tidak selamanya bermakna dengan yang sunnah. Kalau dalam Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 60 itu kan Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada fakir, miskin, dan seterusnya yang dikategorikan 8 golongan. Di situ sedekah maknanya bukan sedekah yang sunat,
tapi sedekah yang wajib. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sedekah sunnah itu siapa saja boleh menerimanya, walaupun nanti ada catatan ada golongan yang tidak boleh menerima, kan seperti itu. Tapi kalau dia penggunaan sedekah, itu yang berhak menerima itu tidak fokus, tidak khusus seperti yang dikaitkan, yang dijelaskan dengan zakat ataupun sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah siapapun kita boleh menerimanya. Kemudian kalau sedekah ini kaitannya semakin banyak harta yang kita berikan dalam rangka kesedekah tadi, itu semakin bagus. Ya, istilahnya kalau kita menebar jaring untuk menangkap ikan, semakin jaring itu luas, semakin jaring itu ditebar luas, maka semakin banyaklah kita akan memperoleh ikan. Sebaliknya juga begitu, bandingannya juga begitu. Kalau kita memberi sedekah banyak kepada orang lain, tentu ya pahala yang akan kita terima juga lebih banyak. Ya, jadi itulah konsep sedekah. Tapi kalau nanti sedekah sunnah, ya, kalau sedekah wajib ataupun zakat itu ada takarannya, ya, ada batasan minimalnya. Kalau batasan maksimal silahkan saja. Jadi kalau zakat itu ada kadar minimal yang harus dipatuhi. Kurang dari itu maka itu bukan zakat. Ya, contohnya yang sering kita pahamilah zakat fitrah itu. Maka kalau zakat fitrah itu kan yang dibayar itu sekitar 2,7 ya, 2,7 kilogram kan gitu, atau 2,8 atau 2,9 ya, 2,7 atau 2,5 lah. Nah, kalau kita berzakat fitrah contohnya dengan menggunakan beras cuman 1 kilogram, itu nggak sah. Ya, karena mungkin dia pelitnya sehingga zakat pun dikurang-kuranginya. Nah, itu tidak boleh. Nah, kenapa? Ya karena memang kadar minimalnya itu harus diikuti. Tapi kalau dia mau lebih, nggak ada kadar maksimal, dia mau zakat fitrah itu satu orang 10 kilo gitu, boleh, boleh. Semakin banyak dia lebih, semakin bagus gitu. Jadi ada kadar minimalnya Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Nah, kenapa? Karena memang zakat itu domainnya, mainstreamnya itu tidak sama dengan sedekah, berkaitan dengan kadar minimal yang dikeluarkan. Ya, maka oleh karena itu zakat dan sedekah itu maknanya bisa wajib atau bisa sunnah. Ini saya sering jelaskan, ada yang kalau dia sunnah berarti itu adalah sedekah biasa. Tapi kalau sedekah maknanya wajib, itu adalah sedekah wajibat atau sedekah yang wajib, namanya adalah zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan, firman Allah itu, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan, sebagai sedekah. Maka karena di situ diawali dengan kalimat khuz, itu fiil ya, fiilnya itu fiil amar, perintah. Perintah itu saya sudah pernah jelaskan, perintah itu dalam Islam tidak selamanya perintah itu wajib. Ya, ada perintah maknanya wajib, ada perintah maknanya sunnah, ada perintah itu yang sekedar mubah saja. Ya, kalau perintah maknanya wajib, contohnya ya firman Allah, aqimus sholah, ya, seperti kalau dalam Al-Quran itu aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda, surah Al-Fajr itu. Aqimis sholah, kerjakanlah sholat, ya itu perintahnya wajib. Nah, kenapa? Karena memang sholat itu menjadi sholat yang dikategorikan wajib, yang sholat yang 5 waktu itu. Maka oleh karena itu perintah itu bisa maknanya wajib, tapi ada juga perintah itu maknanya sunnah. Ya, kalau yang sering kita pahami, kita sering dengar, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Apalagi di situ ada kalimat nafilah.
dan di sepertiga malam dan sebagian malam, maka fatahajjad bihi, ya, maka tahajudlah. Ya, kalau dalam Al-Quran yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya, wahai orang-orang yang berselimut, qumil lail, bangun di malam hari, ya, bangun, suruh tahajud itu. Jadi kumnya di situ bukan maknanya wajib, tapi adalah sunnah. Cuma kadang begini, kita ini karena ngerti hukum, alah sunat aja gak usah sholat. Nah, bukan seperti itu ya. Ya, artinya juga sama begini, sholat di awal waktu itu kan paling baik, afdolnya kan di awal waktu, ya. Karena kita mungkin berpikir akan sholatnya sunnah di awal waktu, maka sholatnya kita sholat zuhur 1:30 atau 2:30. Itu kadang kita paham, tapi nggak tidak pas lah. Artinya memang sholat itu kan yang awal waktu itu sunnah, makanya sholat itu nanti ada waktu sholat yang wajib, waktu sholat sunat yang sunat, ada waktu sholat yang segera mesti sholat wajib itu kan, ya, jadi ada waktu ijab, ya, ada waktu ada waktu waktu sunat, ya, atau waktu an-nadab, ya. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu bagi kita, karena kita ngerti hukum itu, mungkin ya agak meremehkan, itu nggak boleh juga sebetulnya, ya. Makanya fikih itu harus dibarengi dengan tasawuf gitu. Sama juga orang yang sholat sudah diselesaikan, dikerjakan, atau orang kita sholat, rukun sholat itu kan cuma 13, ya, 13 kan. Di 13 itu, 13 rukun sholat itu kan nggak ada khusyuk. Kita kemarin sudah baca bab berkaitan anjuran sholat khusyuk, ya kan, bab bulan yang lalu kalau nggak salah, berkaitan sholat itu tidak boleh sholat itu tidak boleh berkaca pinggang, ya kan, tangannya diletakkan di pinggang. Kemudian sholat itu harus pandangannya fokus ke depan, nggak boleh melihat ke atas, ke bawah. Kemudian sholat itu kalau sudah datang waktu makan, kalau sudah bukan datang waktu makan, kalau sudah hadir makanan, ya, waktu makan belum tentu makanan sudah hadir. Contoh, waktu makan siang jam 12 lah gitu. Itu kan biasanya kan waktu makan siang seperti itu, tapi makanan belum datang, belum ada, itu ya harus kita sholat dulu, ya. Jangan akan udah waktu makan, Ustaz. Betul, tapi karena yang dijelaskan di hadis itu adalah kalau sudah datang makanan, kalau sudah ada makanan, jadi seperti itu. Kemudian kalau dijelaskan lagi bahwa termasuk anjuran khusyuk di dalam sholat itu, kalau sholat itu ketika ada, jangan sering mengusap, ya, jidat kening kita, ya, dan segala macam. Itu kan termasuk anjuran-anjuran supaya ya sholat kita itu bisa khusyuk. Nah, oleh karena itu di 13 rukun itu tidak ada yang namanya khusyuk. Itu kan fikihnya, maka sah itu sholat. Tapi kan kita kalau bisa jangan seperti itu aja. Artinya ditingkatkanlah sehingga sholat kita itu berkualitas, bermutu, sehingga ya pelan-pelan supaya sholat itu bisa khusyuk. Nah, khusyuk domainnya itu bukan fikih. Khusyuk itu domainnya lebih cenderung kepada kajian tasawuf ataupun akhlak. Ya, maka oleh karena itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh antara fikih dengan akhlak, atau antara fikih dengan tasawuf, sehingga tidak boleh dipisahkan. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di samping Bapak Ibu mengkaji materi fikih, jangan lupa kajian tasawuf juga sering dibahas. Supaya apa? Supaya hati kita itu benar gitu, supaya hati kita itu ya pelan tapi pasti insya Allah, supaya sholat kita itu bisa khusyuk. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada perintah tadi, tidak selamanya perintah itu wajib, ya, tapi bisa juga sunnah, ya, seperti
firman Allah tadi seperti itu dalam Quran, wa minal laili fatahajjad. Kemudian ada perintah itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi ibah saja, boleh saja. Jadi tuntutan wajibnya enggak ada, tuntutan sunnahnya apalagi. Seperti firman Allah, kulu washrobu, makan dan minumlah. Bapak Ibu sekalian, makan dan minum wajib enggak? Enggak. Yang terpenting kalau Bapak Ibu enggak makan dan enggak minum, pada akhirnya menjadi satu penyakit, nah itu enggak jadi wajib hukumnya makan. Makan satu hari 3 kali, makan satu hari 2 kali, minum segala macam, itu kan tidak ada dasarnya. Yang terpenting bagi kita supaya kita tidak menyiksa diri ya, atau supaya kita itu sehat badan kita secara jasmani, maka hendaklah makan. Nah, maka makan itu menjadi satu sarana bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, maka ketika nanti tujuannya wajib, maka wasilahnya juga menjadi wajib. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian tidak selamanya perintah itu wajib. Bisa sunnah, bisa menjadi hal yang mubah saja. Ya. Nah, kita lanjutkan bab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqah li ghaniyin illa li khamsah, li amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharim aw ghazin fi sabilillah aw miskin, dia tusudduk apa namanya, aw miskinun aw miskinin tusuddika alaihi minha fa'ahda minha li ghaniyin. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim. Hadis bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh bersedekah atau tidak halal ya bersedekah kepada orang kaya kecuali 5 hal. Li ghaniyin, pada orang kaya kecuali 5 hal. Maka ada ghani, ada mughni. Ghani kaya, maha kaya. Al mughni maha yang memberi kekayaan. Maka Tuhan itu kan ghani al mughni. Jadi mughni itu yang memberi kekayaan, al ghani orang kaya ya. Maka tidak boleh bersedekah ya, atau tidak halal bersedekah illa li khamsah, kepada orang kaya kecuali karena 5 golongan, karena 5. Pertama, li amilin 'alaiha. Li amil 'alaiha, amil. Amil itu adalah orang yang bertugas dalam fundraising ya, atau bertugas dalam mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Itu namanya amil ya. Maka di undang-undang zakat itu nomor 11 tahun 2003 undang-undang zakat itu ada yang disebut dengan Badan Amil Zakat ya nasional RI ya. Jadi tugas amil itu seperti itu. Maka amil adalah orang yang menghimpun harta dan orang yang mendistribusikan harta. Dalam rangka untuk menghimpun harta muzaki, maka badan amil zakat itu banyak melakukan banyak melakukan agenda-agenda yang sifatnya itu berbeda dengan masa-masa yang sebelum era digital ya. Kalau dulu kan yang namanya zakat itu ya biasa kan kencelengan Pak ya, ada uang tabung cempleng gitu ya, kencelengan. Sekarang nggak mesti seperti itu. Maka fundraising itu, lembaga fundraising itu banyak hal-hal yang sangat positif sebenarnya. Menghimpun dana zakat itu tidak mesti dengan memakai uang tunai, dengan uang cash ya. Ada
melalui kiris, ya kan. Itu juga bagus itu. Jadi sekarang di masjid-masjid itu kencelengan-kencelengan kotak infak itu, kotak amal itu sudah enggak, sudah tidak dipakai lagi lah. Ya, kadang pakai itu saja gitu. Ya karena memang ya supaya lebih mudah sih sebenarnya. Tapi nggak masalah, mau pakai itu pun juga nggak masalah. Ya sekarang kan zamannya seperti itu. Maka orang sekarang, orang banyak duit itu bukan mesti di dompetnya banyak duit, bukan, ya kan? Tapi biasanya di sini aja kan, di sini kan, begitu kan? Makanya itulah era digital itu, semuanya serba digital gitu. Ya kalau dulu kita mau belanja, sekarang di warteg saja sudah pakai kiris kan, ya kan? Udah nggak repot-repot lagi kita kan, tinggal bayar tunai saja gitu. Kalau dulu kan ya itu tadi, uang banyak di dompet. Kalau sekarang nggak mesti seperti itu lagi. Yang penting ada saldo kan begitu. Jadi begitu. Maka kalau sekarang itu lebih mudah. Makanya masjid-masjid itu, atau biasanya di kota infak itu, ada barcode-nya kan. Jadi kita tinggal scan barcode saja, selesai kan begitu. Jadi itulah, itu namanya inovasi-inovasi dalam rangka supaya orang berzakat, bersedekah itu tidak susah-susah lagi. Boleh Ustaz, boleh, silahkan saja. Yang penting tidak menyalahi aturan syariah. Karena juga rekeningnya itu jelas kemana tujuannya, kan seperti itu, maka nggak masalah begitu ya. Aurajulin ishtaroha bimalihi, ya, atau seorang lelaki yang membelanjakan dengan hartanya, ya. Au gharib, gharib ini berutang, tapi utangnya itu bukan kategori orang-orang yang gharib itu utang yang dikategorikan utang bukan untuk kepentingan pribadi. Alhamdulillah. Tapi hutang untuk keperluan umum. Jadi ada orang hutang yang untuk konsumtif, ada orang hutang untuk produktif. Ya, contohnya yang produktif, dia punya yayasan, dia memang butuh untuk mendistribusikan, untuk memberikan harta untuk keperluan yayasan itu, sehingga dia harus utang. Utang itu bukan untuk pribadi, itu namanya gharib. Ya, maka gharib itu bukan utang untuk pribadi, tapi utang untuk keperluan orang banyak, orang lain. Bisa dipahami Bapak ya? Nah, itu gharib. Maka kalau gharib seperti itu, dia berhak menerima zakat atau menerima sedekah. Au ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Ya, ini yang kita kenal dengan fi sabilillah itu. Nah, jadi fisabilillah itu kalau masa lalu, makanya begini, para ulama-ulama kontemporer itu tetap bagaimana kategori berperang fisabilillah itu, bagaimana konsepnya itu tetap dipakai sehingga sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan termasuk yang mendapatkan zakat itu sabilillah, ya, atau yang kita kenal dengan orang yang berperang di jalan Allah. Nah, itu kan konteksnya kalau masa Nabi itu kan begitu, karena memang musim perang waktu itu. Ya, di masa Nabi itu ada beberapa kali peperangan. Ada masa Nabi yang Nabi ikut berperang secara langsung, ada Nabi memang berperang tidak ikut secara langsung. Maka kalau kita lihat orang-orang yang berperang itu, maka berhak menerima zakat atau menerima sedekah. Jadi konteksnya seperti itu. Sehingga, tapi kategori sabilillah itu juga adalah bagi orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang berperang, maksudnya orang-orang yang dikategorikan menegakkan agama, ya, menegakkan Islam di muka bumi ini. Termasuklah orang-orang yang membantu dalam menegakkan Islam itu, seperti di lembaga pendidikan, ya, itu boleh mendapat itu. Konteksnya tentu itu dipahami secara luas. Jadi, karena memang perang yang memikul senjata kan udah hampir udah sama sekali nggak ada kan sekarang. Nah, maka dimanakan secara luas.
Kemudian jadi ghazin fi sabilillah, au miskin tusuddiqa alaihi minha. Miskin dia bersedekah, miskin untuk bersedekah. Ada orang miskin tapi dia tidak bersedekah. Paham maksudnya Bapak Ibu? Nah, kemudian kalau dia miskin tapi bersedekah, itu berhak menerima sedekah. Fa'ahda minha li ghaniyin, ya, orang yang memberikan hadiah kepada orang kaya itu juga mendapatkan sedekah. Jadi kan sebenarnya ini kan orang-orang ada berapa tadi Pak? Pertama amil, kedua laki-laki yang membelanjakan hartanya, ketiga gharib, keempat ghazin, kelima au miskin, ya, itu sebenarnya lanjutannya Pak, au miskinin tusuddiqa alaiha minha fa ahda minha li ghaniyin. Orang miskin yang memberikan bersedekah kepadanya, maka dia orang miskin yang memberikan hadiah kepada orang kaya, itu juga mendapatkan bagian sedekah. Ya, itu golongan yang disebut dengan halal menerima sedekah. Kalau kita lihat wala tahillu shadaqah li ghanin ila li khamsa li amil, terus sampai ke bawah itu, kalau di bawahnya itu penjelasannya yaitu tadi bahwa golongan-golongan inilah nanti yang dikategorikan halal menerima sedekah. Dia itu orang miskin tapi dia pengen memberi hadiah. Paham maksudnya? Dia ingin berhak memberi hadiah kepada orang kaya, maka dia juga berhak menerima sedekah. Ya, jadi begitu. Atau orang-orang yang berperang itu, atau orang-orang amil, ya, amil itu yang bekerja untuk mengumpulkan harta zakat. Kemudian gharim. Gharim itu tadi sebetulnya dia kalau hanya untuk kepentingan pribadi dia itu cukup. Tapi karena dia untuk kepentingan yang lain, sama juga ketika membangun masjid. Masjid itu perlu dana operasional, perlu material segala macam. Kalau mengutang ke toko material atas nama masjid, mungkin orang nggak percaya. Nah, tapi mungkin kita sebagai pengurusnya, sebagai panitia atas nama kita, maka itu namanya gharib. Ya, gharib mengatasnamakan orang banyak karena untuk kepentingan orang banyak, maka dia berutang. Kan ada orang seperti itu, bicara kepercayaan. Jadi utang-utang ini kan bicara kepercayaan orang. Kalau orang sudah nggak percaya sama kita, Pak, kira-kira minjem uang dikasih nggak? Nah, kadang kan seperti itu. Makanya kadang lebih apa namanya istilahnya lebih stres orang yang menghutangi ketimbang orang yang berutang. Ya, karena kalau ditagih selalu menghindar, kan seperti itu. Ya, maka seperti itu. Padahal dalam hadis itu sudah kita baca dulu bahwa hati-hati dengan orang yang berutang yang nggak dibayar. Ancamannya ruhnya itu tidak diterima Allah. Ya, dan nanti di hari kiamat itu orang-orang yang pernah kita hutangi, kita tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita menyelesaikan urusan kita, Pak. Hati-hati. Ya, termasuk janji kampanye itu juga seperti itu. Ya, pilkada, pilpres, apa lagi? Pileg, seperti itu. Hati-hati. Makanya nggak usah banyak-banyak berjanji. Dan kita udah paham kalau orang yang banyak berjanji ujungnya ngibul, pasti ngibul itu. Ya, karena kan mau mempercayakan orang apa yang kita omongkan supaya orang percaya. Ya, namanya marketing kan seperti itu. Supaya dagangannya laku, apa yang mau dijual? Janji. Ya, makanya begitu. Ketika janji terlalu banyak, nah, itu hati-hati. Makanya kalau orang yang terlalu banyak janji, itu kata orang kita biasanya masuk angin. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan terlalu percaya dengan orang yang banyak janji. Ya, yang kita percayai janji itu siapa? Janji Allah, janji Rasul. Itu harus kita percaya, karena mereka tidak
Karena innallaha la yukhliful mi'ad, atau innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah ngibul terhadap janjinya. Ya, coba janji Allah itu bukan hanya sekedar diberikan di dunia nanti. Ya, mau sekarang dibalasin Allah, jangan, karena belum kiamat itu. Jadi itu kan ada doa azan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu kepada Nabi Muhammad, karena kan memang Nabi Muhammad banyak juga janji, betul nggak? Betul. Siapa yang puasa Asyura, dosanya dosa yang lewat, tahun yang lewat diampuni oleh Allah. Siapa yang puasa sunnah Arafah 9 Zulhijjah, siapa pun puasa Senin, itu kan janji Nabi. Tapi dijelaskan dalam hadis, innaka la tukhliful mi'ad, bahwa ketika Nabi Muhammad berjanji tidak akan pernah berkhianat. Ketika Nabi Muhammad berjanji, maka Nabi tidak akan pernah melupakan janjinya. Di Al-Quran Allah berfirman, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi biasanya ayat-ayat itu kalau sudah dikatakan janji Allah, janji Nabi, itu ujungnya nanti tutup atau innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi janji Allah dan janji Nabi itu bisa ditunaikan masa sekarang di dunia ataupun nanti di masa di kiamat nanti, setelah terjadi peristiwa kiamat. Ya, jadi kalau manusia suami janji sama istri, ya itu mungkin biasanya ada yang diminta suami, makanya berjanji suami, atau kebalikannya begitu, karena ada maunya ya. Jadi oleh karena itu jangan banyak berjanji, Pak. Kadang janjinya irasional ya, nggak masuk akal kan. Ya mudah-mudahan janji pemimpin yang mau ngasih makan siang gratis jadi nggak itu? Wallahu alam. Ya, jadi seperti itu. Ya, begitulah. Makanya oleh karena itu, makanya janji itu dibarengi dengan kalimat insyaallah. Jadi seperti itu. Kan dalam Al-Quran gitu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, surah Al-Kahfi. Kita punya janji besok, jangan kita katakan pasti aku lakukan, kecuali insya Allah. Karena besok belum ada yang pasti. Yang pasti itu apa? Yang sudah terjadi itu pasti. Tadi subuh kita itu pasti, karena sudah lewat. Kemarin, tadi malam, semalam, itu pasti. Ntar siang belum pasti. Loh Ustaz, kan itu kan bisa kita prediksi. Oh, prediksi. Tidak selamanya prediksi itu sesuai dengan realita. Betul nggak Pak? BMKG memprediksi terjadi gempa megatrust. Mau nggak itu? Jangan kalau bisa. Tapi berdasarkan keilmuan manusia, itu harus disampaikan berdasarkan keilmuan manusia. Apakah itu pasti? Belum tentu. Ya kita berharap kepada Allah jangan itu terjadi. Ya, tapi menurut hitung-hitungan manusia kan seperti itu. Itu wajar. Namanya juga prediksi. Makanya kalau dulu di TVRI itu ada namanya perakiraan cuaca. Di Indonesia kan gitu kan, biasanya dulu kan ada Pak berita malam itu ya, di jam mungkin jam berapa, jam 9-an kan, dulu kan begitu ya, perakiraan cuaca ini itu perakiraan ya, namanya sudah judulnya perakiraan. Kalau sudah perakiraan
Itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, itu bukan perakiraan, itu pasti. Cuman kapan waktunya itu tunggu saja. Shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, kata Allah. Hambaku itu benar, kata Allah, menjamin legasi dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu benar terhadap apa yang sudah disampaikan Nabi kepada kita. Jadi seperti itu. Tapi bagaimana apa yang disampaikan Nabi, ada satu hal diantaranya adalah ketika ditanya kiamat, Nabi tidak tahu kapan kiamat itu. Kenapa? Karena kiamat itu hak tupoksinya, prerogatif Nabi sendiri nggak tahu kiamat. Kan dalam riwayat kan begitu, Nabi ditanya, wahai Rasul, kapan terjadi kiamat? Di hadis itu tidak dijelaskan waktunya, yang penting dijelaskan tanda-tanda kiamat itu. Sekelas Nabi Muhammad saja pun nggak tahu kiamat, apalagi para malaikat, apalagi kita, ya. Tapi dalam riwayat Nabi memberikan tanda-tandanya, wajar itu. Supaya intinya begini, kenapa Nabi memberikan tanda-tanda itu? Supaya kita introspeksi, supaya kita mawas diri. Oh, ini udah mulai ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kembali kepada hadis kita ini tadi, bahwa gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan orang lain. Ya, maka itu kan sebetulnya dia kaya, tapi karena untuk kaya untuk pribadi, maka dia berhutang. Jadi ini 5 golongan ini boleh dia menerima sedekah. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya hutang, orang hutang pada kita, itu kan lama. Timbul kasihan, jadi kita sekarang niatkan doakan supaya itu dihapus. Bisa nggak? Yang kita niatkan menghapus siapa? Orang yang berhutang atau orang kita yang masih hutang? Oh, bolehkah itu? Ya, kasihan rasanya. Ya, berarti Bapak itu kategori orang-orang yang sudah membebaskan orang untuk membayar hutang. Nah, maka itu sangat baik, walaupun itu belakangan. Ya, itu nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi oleh Allah. Yang bersangkutan bisa lepas. Gimana? Yang bersangkutan yang berhutang itu bisa lepas. Bisa, karena kita yang mengutangi. Nggak mungkin orang yang berhutang ngomong gitu kan, gitu. Itu bagi kita. Contohnya begini, ini ditagih kok susah banget sih. Utangnya tahun 2001, 2024 belum dibayar-bayar juga. Contoh. Ya sudahlah, ya Allah, aku ikhlaskan, semoga engkau ganti dengan rezeki yang lebih baik. Maka itu sudah terbebas, karena ada, bukan ucapan, ada niat ya, dari orang yang menghutangi untuk membebaskan orang yang berhutang itu membayar hutangnya. Nah, itu baik nggak? Baik, bagus. Perlu disampaikan sama orang yang Nggak mesti. tidak. Nggak, karena itu sudah menjadi niat yang baik ya. Apalagi Pak, seumpamanya mau kita sampaikan orangnya itu nggak ketahuan, jauh, nggak kenal, mungkin ngumpet lah dia ya kan, begitu kan, ganti nomor segala macam kan, gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi ini perlu dipahami Pak, udah begitu jangan nanti kalau dia mau bayar diterima juga, jangan. Nah ini kadang kan gitu, karena dia udah nggak ketemu ya udah diikhlasin aja. Tiba-tiba besok hari datang dia ke rumah, Pak, ini Pak Haji saya bayar utang. Wah ya udah cocok lah katanya. Itu nggak boleh. Nah, kalau yang seperti ini bijak adalah sudah, saya udahlah nggak apa-apa, nggak usah dibayar, nggak apa-apa.
nggak apa-apa Pak Haji ini segala macam. Cari solusi. Udahlah, kalau memang you mau bayar juga, mas kasih kepada fakir miskin, masukkan ke kotak infak, itu lebih cakep. Itu solusi ya. Jangan karena kita udah kecewa, kita kita biarkan, setelah dibayar kita ambil lagi, jangan. Itu namanya berbuat baik nanggung gitu. Jadi gitu Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai BLT yang dari pemerintah itu banyak orang-orang yang dulu tapi masih ikut ngantri, gimana? BLT, bantuan langsung telap ya. Ya sebenarnya kan di regulasinya itu BLT itu bukan untuk orang-orang yang punya. Kadang lucu juga itu, ngambil BLT tapi naik mobil mewah ya kan. BLT datang tapi perhiasannya banyak itu, gelangnya segala macam. Ya hati-hati mengkonsumsi atau mengambil harta yang tidak hak kita, itu bahaya. Ya, memang di BLT itu saya yakin juga nggak jelas itu persyaratannya. Siapa saja kan bisa terima. Ya, kadang di Indonesia kan namanya banyak simsalabim. Kadang aturan yang ABC baik benar. Kalau sebetulnya kalau kita mau jujur, raskin itu itu raskin itu dibelikan untuk orang-orang yang memang miskin. Namanya raskin, beras miskin atau bulog itu. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak miskin menikmati itu. Nah, sama juga Pak. Tabung gas berapa gram itu? Berapa kilo? Pak Haji, tabung gas berapa kilogram itu? Itu kan tabung gasnya itu ditulis kan untuk orang miskin. Tapi kadang begitu. Berarti kalau kita mampu nggak boleh beli itu Pak Haji. Itu begitu. Apalagi nanti, tapi belum realita ya. Katanya tanggal 1 Oktober ya yang BBM subsidi itu. Tapi itu jelas artinya memang kalau tidak masuk ada barcode-nya berarti tidak boleh pakai subsidi kan. Tapi infonya dari Pak Bahlil itu 1 Oktober itu juga masih ditunda. Belum kemarin kan rencananya 1 September. Berubah lagi belum, karena mungkin masih banyak hal-hal lain. Tanggal 1 Oktober rupanya tadi malam saya baca di berita online itu masih ditunda katanya. Tapi kalau itu jelas memang ada, kalau memang dia mobil sekian cc maka tidak boleh pakai subsidi lagi, termasuk mobil saya. Mobil saya itu nanti kalau seandainya berlaku 1 Oktober itu nggak boleh pakai Petradil lagi, karena dia sudah cc-nya udah nggak masuk lagi begitu. Ya wajar, berarti kita termasuk orang yang bukan dianggap miskin lagi. Jadi begitu. Iya. Terlepas dari itu ya, terlepas dari itu. Cc aja nggak ada tahu. Iya betul. Ya kita bukan melihat regulasinya ya, tapi yang terjadikan seperti itu. Nah, jadi berkaitannya begitu, aturan kadang bagus, eksekusi di lapangan rusak. Coba Bapak bayangkan, rata-rata yang mendapatkan raskin itu siapa? Keluarga RT, keluarga lurah, itu sudah. Keluarga lurah, keluarga RW, keluarga RT, macam itu. Yang orang-orang lain kadang nggak ketemu. Jadi begitu, makanya kadang ya gitu. Sehingga pada akhirnya betul, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, itu bahaya itu. Gitu Pak Dia. Nah, sampai-sampai masalah yang kuota haji ini yang kemarin ini lagi kucing-kucingan kan antara Pansus dengan Menteri Agama kan. Berkaitan kuota haji ya, yang reguler dikorbankan karena dengan haji-haji yang furoda itu, yang plus itu kan, sehingga jatahnya seharusnya sekian persen, tapi karena mau dapat keuntungan besar seperti infonya ya kan, wallahu alam pada akhirnya ini kan kucing-kucingan antara Menteri Agama dengan Pansus DPR. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau memang bukan hak kita nggak usah lah Pak. Bapak sanggup nggak seandainya datang orang ke rumah, Pak Ji, ini ada kupon BLT,
tapi menurut Bapak saya nggak layak dapat itu Bapak ambil nggak? Kalau dia punya Pak, daerah saya tapi dikasih lagi sama dia. Ya itu bagus. Artinya enggak, ini koreksi diri kita sendiri saja. Koreksi diri kita sendiri. Ketika memang kita nggak layak itu, karena memang kita, menurut kita pribadi kita mampu, kalau memang mau kasih sama orang, kasih sama orang lain. Sama juga ketika kita memang orang yang mampu, kita dikasih zakat fitrah, tolak saja nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, saya kategori mampu, lebih bagus dikasih kepada orang lain. Kalau gitu bagus. Ini enggak, kita telat masuk saja sama kita gitu. Lo dikasih Pak Ustadz sayang katanya. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya. Seharusnya kalau kita itu tabung gas itu bukan yang berapa kilo, 2 kilo itu ya, yang tuh orang miskin itu ya. Berapa? 3 kilo. Jadi begitu. Tapi itu masalah beras-beras bulog itu, rezeki itu kadang orang banyak keluh kesah karena yang dapat itu rata-rata itu tadi, wah pantesan keluarga RT gitu. Ya nggak apa-apa lah, semoga kita dianggap orang kaya begitu ya. Jadi begitu. Karena ada orang sekarang tipikalnya dia kaya tapi mentalnya miskin. Tapi ada orang hebat, orang miskin tapi mentalnya biarin dah. Yang ngasih rezeki bukan dia tapi Allah. Wah itu cakep itu. Jadi orang nggak tahu bahwasanya kalau kita itu nggak punya ya kan. Jadi begitu. Jadi begitu Pak ya. Kalau memang bukan hak kita jangan diambil lah. Silakan, ada yang mau bertanya lagi tadi? Silakan Pak. Ya. Di Al-Quran itu biasanya kalau infak itu identik dengan belanja untuk keluarga, walaupun nanti bisa sama, ada persamaannya, ada perbedaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman anfiku mimma kasabtum, itulah nanti dalil zakat profesi. Infakkan dari apa yang hasil usahamu. Zakat profesi itu yang biasa kita kenal. Oke. Itu infak juga, maknanya zakat juga. Ada yang sedekah itu maknanya itu juga zakat. Ada juga sedekah itu maknanya sedekah yang biasa. Macam ini kan, macam innamas shadaqatu tadfa'ul bala. Hadis yang sering bahwasanya sedekah itu bisa menolakkan bala. Itu hadis, itu adalah sedekah yang biasa. Kalau dalam Al-Quran ketika sudah seorang meninggal itu fa'asaddaqa, maka aku pengen untuk bersedekah, seandainya bisa dikembalikan lagi di masa dunia aku akan bersedekah. Itu maknanya sedekah sunnah. Jadi Pak, intinya terkadang memang itulah hebatnya Al-Quran dan hadis itu, penggunaan ayat itu terkadang nggak satu makna. Itu lihat konteksnya. Jadi seperti itu. Khudz min amwalihim shadaqah, itu maknanya zakat, bukan sedekah biasa. Tapi terkadang memang sedekah itu maknanya memang sedekah biasa. Ya tadi firman Allah, laula akhamtani ila ajarin qarib fa asaddaqa minha, maka aku ingin bersedekah. Itulah hebatnya bagaimana pahala sedekah itu, sehingga sampai-sampai orang yang sudah meninggal itu pengen kembali lagi dihidupkan oleh Allah untuk apa? Untuk bersedekah. Jadi gitu Pak ya penggunaannya itu. Sehingga, tapi kalau yang biasa kita pahami sedekah itu yang maknanya sunnah, pemberian kepada orang. Infak itu biasanya identik dengan ya apa di kota infak kan sebenarnya. Jarang kalau di masjid kotak sedekah. Mungkin sedekah itu lebih kepada orang ya. Tapi kalau di infak itu maknanya karena bukan kepada orang, kepada satu lembaga dan segala macam. Nafkah kepada istri, nafkah kepada keluarga, itu kan namanya juga infak. Jadi begitu. Gitu Pak Haji ya. Ada lagi Pak? Silakan. Nah, jadi ini baru satu hadis kita baca. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak tergantung cc-nya aja Pak ya. Jadi lihat tahun mobilnya juga. CC itu ada tahun 60, 70, itu CC-nya gede. Iya. Ya begitulah. Ya pastilah setiap
apa namanya, setiap regulasi itu terkadang terjadi dinamika ya biasa. Silakan Pak. Oh gitu. Ya, tapi kadang kayak gitu, kita sebetulnya mobil kita itu nggak boleh pakai yang biasa, tapi kadang kita itu tadi ya, akhirnya pakai biasa juga. Jadi kan gitu. Sama juga sepeda motor itu, motor-motor yang model motor besar itu kan sebetulnya nggak boleh pakai itu kan. Nah, tapi juga kita pakai itu, ya gitu. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.